Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadani dengan NIM C0C025038 dari program studi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran bahan baku. Pengertian anggaran bahan baku. Bahan baku yang digunakan untuk proses produksi terdiri dari bahan baku langsung direct material dan bahan baku tidak langsung indirect material. Bahan baku langsung adalah bahan baku yang secara langsung berperan dalam proses produksi dan mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah produk yang dihasilkan. Bahan baku tidak langsung adalah bahan baku yang secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi. Anggaran bahan baku merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung, sedangkan kebutuhan bahan baku langsung akan direncanakan dalam anggaran biaya overhead pabrik. Dengan demikian, anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih terperinci mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Yang berikutnya adalah tujuan anggaran bahan baku. Secara ringkas, tujuan penyusunan anggaran bahan baku antara lain yaitu pertama memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan biaya produksi, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Yang kelima, sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Yang berikutnya, penyusunan anggaran bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku. Unit Direct Material Usage Budget. Anggaran kebutuhan bahan mentah disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Secara terperinci, anggaran ini harus dicantumkan yang sejenis barang yang dihasilkan, yang kedua jenis bahan baku yang digunakan, yang ketiga waktu penggunaan bahan baku. Standaran bahan SP adalah bilangan yang menunjukkan berapa satuan bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan barang jadi. Manfaat dari anggaran kebutuhan bahan baku berguna sebagai dasar untuk penyusunan anggaran pembelian bahan baku dan anggaran biaya dan bahan baku. Yang berikutnya, penyusunan anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Apabila jumlah bahan baku yang dibeli terlalu besar, akan mengakibatkan berbagai resiko. Misalnya, bertumpuknya bahan baku di gudang yang mungkin itu dapat untuk mengakibatkan penurunan kualitas, terlalu lamanya bahan baku yang bergiliran untuk diproses, atau biaya penyimpanan yang menjadi lebih besar. Apabila jumlah bahan baku yang terlalu kecil, juga akan mendatangkan risiko berupa terhambatnya kelancaran proses produksi akibat kehabisan bahan baku, serta timbulnya biaya tambahan untuk mencari bahan baku pengganti secepatnya. Yang pertama, jumlah pembelian yang paling ekonomis, economy order quantity. Hal yang dipikirkan oleh perusahaan selain besarnya kebutuhan juga sebesarnya jumlah bahan baku. Setiap kali dilakukan pembelian yang menimbulkannya biaya paling daya angkat lebih besar. Tukar tambah mobil lama Anda akan Suzuki terbawa Suzuki Indonesia. Ada juga waktu pembelian bahan mentah. Untuk menjaga kelancaran produksi, tidak cukup ditentukan jumlah bahan baku yang dibeli. Harus ditentukan pula kapan pemesanan bahan baku harus dilakukan. Agar bahan baku itu dapat datang tepat dan waktu dibutuhkan, bahan baku yang datang terlambat akan mengakibatkan terganggunya kelancaran proses produksi. Kadang-kadang perlu dicari bahan baku pengganti agar proses produksi tidak berhenti. Biaya-biaya terpaksa dikeluarkan karena keterlambatan datangnya bahan baku disebut stock and short. Sebaliknya, bahan mentah datangnya terlalu awal
akan menimbulkan masalah pula. Harus disediakan tempat penyimpanan dan harus ditanggung pula biaya pemeliharaan. Ekstra biaya-biaya dikeluarkan karena bahan baku yang terlalu awet dicabut extra carrying cost karena itu dalam menentukan waktu pemesanan bahan baku. Perlu diperhatikan lead time adalah jangka waktu sejak dilakukan pemesanan sampai. Dasar anggaran pembelian bahan baku. Dasaran anggaran pembelian bahan baku telah diuraikan sebelumnya bahwa anggaran pembelian bahan baku dapat disusun apabila kebutuhan bahan baku untuk periode ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut. Persediaan akhir, kebutuhan bahan baku untuk produksi, jumlah kebutuhan, persediaan awal, pembelian bahan baku. Dalam anggaran pembelian bahan baku dicantumkan yang pertama jenis yang digunakan dalam proses produksi, jumlah yang harus dibeli, yang tiga harga persatuan bahan mentah. Yang berikutnya penyusunan anggaran persediaan bahan baku. Dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku di muka, tampak bahwa masalah ini persediaan awal dan persediaan akhir bahan baku selalu diperhitungkan. Setiap perusahaan mempunyai kebijaksanaan dalam memulai persediaan yang berbeda, tetapi pada dasarnya kebijaksanaan tentang penilaian persediaan dikelompokkan menjadi yang pertama kebijakan FIFO, yang kedua kebijakan LIFO. Dalam kebijakan FIFO, bahan mentah yang lebih dahulu digunakan produksi adalah bahan mentah yang dahulu masuk ke gudang, sehingga sering diterjemahkan masuk pertama keluar pertama. Dengan kata lain, penilaian bahan baku di gudangnya penilai urutan menurut waktu pembeliannya perlu diperhatikan dahulu oleh perusahaan. Kebijakan mana yang akan dipilih hal penting dalam rangka penyusunan anggaran persediaan bahan baku dan anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan. Karena adanya perbedaan faktor, perbedaannya harga waktu ke waktu. Harga baku mungkin berbeda dari waktu ke waktu, dan ini perlu diperhatikan karena nilai bahan baku yang ada di dalam gudang dan dipakai untuk produksi juga berbeda waktu ke waktu. Karena itu harus diperhitungkan apakah bahan mentah digunakan secara LIFO atau FIFO. Yang berikutnya persediaan besi. Persediaan besi adalah persediaan minimal bahan baku yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan proses produksi. Di muka telah tersinggung sedikit bahwa persediaan bahan besi merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan saat dilakukannya pemesanan bahan baku. Reorder dipertimbangkan dalam menentukan saat dilakukannya pemesanan bahan baku. Reorder period pesannya besi ditentukan oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama, kebiasaan levansir menyerahkan bahan baku yang dipesan, apakah selalu tepat pada waktunya atau tidak. Apabila levansir selalu tepat waktu dan menyerahkan pemesanan kita, maka resiko kehabisan bahan mentah relatif kecil sehingga persediaan besi tidak terlalu besar. Sebaliknya, bila leveransi biasanya terlambat datang, maka resiko kehabisan bahan mentah terlalu besar sehingga perlu ada persediaan yang besi yang besar pula. Yang kedua, jumlah bahan baku yang lebih setiap kali pemesanan. Apabila jumlah bahan baku yang yang dibeli besar, maka persediaan rata-rata di atas persediaan besi besar pula sehingga resiko kehabisan bahan baku relatif kecil. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, dapat diperkirakan atau tidaknya kebutuhan bahan baku secara tepat. Bagi perusahaan yang dapat memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku secara tepat, maka resiko kehabisan bahan baku kecil karena bahan baku yang dibutuhkan sudah disediakan sepenuhnya. Begitu pula sebaliknya. Yang keempat, perbandingan antara biaya penyimpanan bahan baku, biaya ekstra karena kehabisan bahan baku. Apabila biaya penyimpanan tampak lebih besar daripada biaya ekstra akibat kehabisan bahan baku, maka tidak perlu adanya persediaan besi yang perlu besar. Begitu pula sebaliknya.
Dan yang terakhir, anggaran biaya bahan baku. Tentu tidak semua bahan baku yang tersedia akan habis digunakan untuk produksi. Hal ini disebabkan karena dua hal, yakni yang pertama perlu adanya persediaan air yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Yang kedua, perlu adanya persediaan besi agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan baku. Bahan mentah yang telah digunakan dalam proses produksi harus dihitung nilainya. Rencana besar nilai bahan baku yang habis digunakan dalam proses produksi dihitungkan dalam suatu anggaran tersendiri, disebut anggaran bahan baku yang digunakan. Manfaat disusunnya anggaran bahan yang habis digunakan antara lain untuk keperluan produk costing, yaitu perhitungan harga pokok barang yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, untuk keperluan pengawasan penggunaan bahan baku. Bentuk dasar anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam anggaran ini standar. Penggunaan bahan baku masih diperhatikan tetapi tidak dicantumkan pada anggaran kebutuhan bahan baku. Sekian penjelasan dari saya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.